Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya ingin membuat video tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan antara jumlah harta atau aset dengan jumlah hak terhadap harta atau equity. Bisa kita rumuskan menjadi aset sama dengan equity. Kemudian hak terhadap harta dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hak dari pihak luar perusahaan dalam wujud berupa utang atau liability. Yang kedua yaitu hak dari pihak pemilik perusahaan dalam wujud berupa modal atau capital. Oleh karena itu, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara jumlah aktiva atau aset dengan jumlah utang atau liability ditambah dengan modal atau capital. Bisa kita rumuskan lagi menjadi aktiva atau aset sama dengan utang atau liability ditambah dengan modal atau capital. Sederhananya, apabila sisi aktiva atau aset bertambah, maka sisi equity juga harus bertambah. Bisa berupa utang atau liability atau juga dengan modal atau capital. Hal tersebut agar menjaga keseimbangan antara kedua sisinya. Kalian harus paham dengan persamaan tersebut. Kemudian kita akan membahas secara singkat tentang aktiva atau aset, utang atau liability, dan juga modal atau capital. Yang pertama, aktiva atau aset. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva akan bertambah apabila adanya penerimaan kas. Kemudian adanya pembelian aktiva. Aktiva juga akan berkurang apabila adanya pengeluaran kas dan juga penjualan aktiva. Yang termasuk ke dalam aktiva, yang pertama yaitu kas atau cash, yang kedua yaitu piutang usaha atau akun receivable, yang ketiga yaitu perlengkapan atau supplies, yang keempat yaitu peralatan atau equipment. Kemudian utang atau liability. Utang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Utang akan bertambah apabila perusahaan meminjam uang atau adanya pembelian secara kredit. Utang berkurang apabila perusahaan melunasi utang tersebut. Kemudian yang termasuk ke dalam utang, yang pertama yaitu utang usaha atau akun payable. Yang kedua, utang gaji atau salarius payable. Yang ketiga, utang sewa atau rent payable. Yang terakhir yaitu modal atau capital. Modal adalah
hak pemilik perusahaan yang ditanamkan di dalam perusahaan. Modal akan bertambah apabila adanya penambahan uang dari pemilik perusahaan atau disebut dengan investasi. Kemudian, pendapatan atas usaha. Modal akan berkurang apabila adanya pengambilan uang oleh pemilik perusahaan atau disebut dengan prive. Kemudian adanya biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan disebut dengan expense. Yang termasuk ke dalam modal yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, kedua prive, ketiga beban atau expense. Sebenarnya golongan aktiva, utang, dan modal dibagi menjadi beberapa kelompok akun. Kalian bisa lihat di video saya yang judulnya kelompok akun dalam akuntansi. Selanjutnya kita akan menganalisa transaksi yang sudah saya siapkan. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, Tuan Wujin menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah dan peralatan bengkel sebesar 10 juta rupiah sebagai modal awal. Dari transaksi tersebut, kita harus menambah sisi aktiva atau debit berupa kas sebesar 50 juta rupiah dan juga menambah peralatan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk menyeimbangkan kedua sisinya, kita harus menambah sisi equity atau kredit berupa modal sebesar 60 juta rupiah. Kemudian transaksi nomor 2, pada tanggal 2 Januari tahun 2000, Tuan Wujin membeli perlengkapan seharga 5 juta rupiah secara kredit. Dari transaksi tersebut, kita harus menambah aktiva berupa perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Karena pembelian tersebut dilakukan secara kredit, jadi bagian sisi equity kita harus menambah akun utang sebesar 5 juta rupiah. Pada saat mengerjakan persamaan dasar akuntansi, kita harus menjumlahkan setiap transaksi yang telah kita analisa agar kita mengetahui sisi aktiva atau debit sama atau tidak dengan sisi equity atau kredit. Apabila jumlah kedua sisinya sama, itu artinya balance atau seimbang. Pada transaksi ketiga, tanggal 5 Januari tahun 2000, telah diselesaikan jasa servis sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Artinya kita harus menambah sisi aktiva berupa kas sebesar Rp1.500.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Karena transaksi tersebut berupa pendapatan, maka di bagian equity akan berpengaruh kepada modal. Modal akan bertambah sebesar Rp1.500.000. Kemudian jangan lupa untuk menjumlahkan setiap transaksi yang telah kita analisa agar kita mengetahui apakah jumlah aktiva atau debit sama dengan jumlah sisi equity atau kredit.
Selanjutnya, tanggal 6 Januari tahun 2000 telah diselesaikan jasa servis sebesar 1 juta rupiah, namun uang akan diterima pada tanggal 11 Januari tahun 2000. Transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa piutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada equity akan menambah bagian modal sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa untuk menjumlahkan setiap transaksi yang telah kita analisa. Kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 2000, Tuan Wujin melunasi utang kepada Toko Sejahtera atas transaksi tanggal 2 Januari tahun 2000. Transaksi tanggal 2, Wujin membeli perlengkapan secara kredit. Maka kita harus mengeluarkan uang berupa kas sebesar 5 juta rupiah untuk melunasi utang yang telah dilakukan. Maka kita juga harus mengurangi utang sebesar 5 juta rupiah. Ingat, jangan lupa untuk menjumlahkan setiap transaksi yang telah dianalisa. Kemudian pada transaksi ke-6, tanggal 10 Januari tahun 2000, Tuan Wujin membayar biaya listrik untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar Rp200.000. Karena kita membayar biaya, maka kita harus mengurangi aktiva berupa kas sebesar Rp200.000 dan juga modal sebesar Rp200.000. Jangan lupa untuk menjumlahkan lagi. Kemudian pada tanggal 11 Januari tahun 2000 telah diterima pelunasan piutang dari langganan atas transaksi tanggal 6 Januari tahun 2000. Dari transaksi tersebut akan menambah sisi aktiva berupa kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian mengurangi piutang sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa untuk menjumlahkan lagi, karena kita harus tahu apakah sisi aktiva atau debit sama dengan jumlah sisi equity atau kredit. Kemudian pada akhir bulan, Tuan Wujin mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Dari transaksi tersebut akan mengurangi aktiva berupa kas sebesar Rp500.000 dan juga mengurangi sisi equity pada modal sebesar Rp500.000.
Kemudian pada akhir bulan perlengkapan bengkel yang masih tersisa sebesar Rp2.500.000. Artinya perlengkapan tersebut telah terpakai sebesar Rp2.500.000 yang dianggap sebagai beban. Maka kita harus mengurangi aktiva berupa perlengkapan sebesar Rp2.500.000. Karena berkaitan dengan biaya, maka equity berupa modal akan berkurang sebesar Rp2.500.000. Jangan lupa untuk menjumlahkan setiap akun. Oh iya, di dalam akuntansi apabila berkurang, maka nominal tersebut harus di dalam kurung. Kemudian, kita harus menjumlahkan setiap sisinya. Saya jumlahkan sisi equity atau sisi kredit terlebih dahulu. Kemudian, menjumlahkan sisi aktiva atau sisi debit. Ternyata sisi aktiva dengan sisi equity sama jumlahnya. Ada sebuah tips untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Sebelum membuat tabel persamaan dasar akuntansi, sebaiknya setiap transaksi dianalisa terlebih dahulu, agar nanti kalian tidak bingung ketika membuat tabel akun apa saja yang masuk ke aktiva atau ke debit. Contohnya, di dalam transaksi yang telah saya buat, ada akun-akun yang masuk ke aktiva, seperti kas, piutang, perlengkapan, serta peralatan. Itu masuk ke aktiva. Dan utang, modal, masuk ke equity. Karena sebenarnya akun-akun yang masuk ke aktiva itu berasal dari transaksi-transaksi yang ada. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan tentang materinya. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui. Di sini saya berniat untuk berbagi tentang apa yang telah saya pelajari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman kalian yang lagi belajar tentang akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something I've never seen before.